Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Para sahabat, pada kesempatan ini saya ingin ikut nimbrung di dalam wacana yang sedang viral, yaitu kehebohan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang keputusannya menghukum KPU untuk menunda pemilu yang direncanakan tahun 2024 menjadi 2025. Kita tahu memang ada satu kejanggalan, ya, satu sengketa pemilu diajukan sengketanya ke Pengadilan Perdata. Adalah Partai Prima, ya, melawan KPU. Partai Prima ini tidak lolos di dalam seleksi calon peserta pemilu oleh KPU, ya, dinyatakan tidak lolos, lalu mengajukan sengketa di dalam masalah ini ke Pengadilan Negeri Perdata Jakarta Pusat. Memang sejumlah ahli tata negara telah menyatakan bahwa sesungguhnya keputusan Majelis Hakim dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini batal demi hukum karena sesungguhnya mereka tidak berwenang karena melanggar prinsip kompetensi absolut suatu pengadilan. Kita tahu bahwa di dalam masalah keputusan perdata itu ada 3 jenis. Yang pertama, keputusan yang deklaratur, ya, keputusan yang deklaratur di sini adalah keputusan yang sifatnya menegaskan, ya. Misalnya ada seseorang mengajukan untuk mengangkat anak, lalu datang ke pengadilan untuk diminta persetujuannya agar status anaknya menjadi anak angkat. Maka keputusan hakim ketika memenuhi permohonan itu disebut keputusan yang deklaratur. Kemudian ada keputusan yang konstitutif. Keputusan yang konstitutif ini adalah keputusan yang meniadakan hukum, ya, atau juga bisa juga membuat hukum baru. Misalnya di dalam masalah perceraian, ya, maka satu pasangan keluarga yang sudah dalam perikatan perkawinan, ketika dia mengajukan cerai, maka ketika hakim mengabulkan, maka itu hukum perikatannya menjadi hilang. Tentu sebaliknya juga ketika seseorang ingin menikah, tadinya tidak dalam perikatan, lalu dalam perikatan hukum, maka munculnya hukum baru. Kemudian yang ketiga adalah keputusan kondemnatur. Keputusan kondemnatur adalah keputusan menghukum, ya. Jadi dalam suatu sengketa keperdataan terbukti bahwa salah satu pihak melawan hukum, melanggar hukum, maka hakim akan memutuskan menghukum. Nah, hukuman di dalam masalah perdata yang kondemnator adalah keputusan ganti rugi, ya. Ganti rugi harta kekayaan. Misalnya ada sengketa masalah tanah, maka ketika salah pihak dikalahkan, maka salah satu pihak diminta menyerahkan tanahnya. Atau dalam kasus lain, dalam sengketa mungkin bertetangga, seorang bisa dinyatakan bersalah karena melawan hukum, lalu salah satu tetangga yang dikalahkan diminta membayar ganti rugi. Jadi keputusan kondemnatur adalah keputusan yang menghukum yang sifatnya ganti rugi. Tidak ada keputusan perdata lalu
meminta suatu lembaga publik untuk menunda rencana kerjanya, ya. Nah, ini adalah salah satu lagi bentuk ugal-ugalan di dalam mengelola negara ini, ya. Di lingkungan eksekutif sudah juga banyak, ya, segala ugal-ugalannya, di mana misalnya di dalam masalah Omnibus Law ini sudah dinyatakan tidak sesuai konstitusi, ya. Tapi sekarang keluar Perpu. Di dalam legislatif ada baru-baru ini ramai juga masalah pemecatan hakim MK secara sepihak oleh DPR, ya. Sekarang yudikatif. Ini sekarang 3 lembaga ini sudah melakukan satu kekacauan-kekacauan di luar prinsip-prinsip ketatanegaraan yang seharusnya diindahkan. Keadaan ini tentu sangat memprihatinkan. Kalau ini terus berjalan, maka tidak mungkin akan terjadi satu yang sangat buruk di masa depan. Maka sebaiknya kita mencegah dan mengembalikan bagaimana berjalannya ketatanegaraan kita ini kembali sesuai dengan koridornya, sesuai dengan konstitusi kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Demikian, terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.